Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji, Bu Haja. Kali ini ketemu lagi dengan channel Dicoba Yuks dengan tema tempat-tempat bersejarah dan menarik di kota Madinah. Langsung aja dicoba Yuks, tonton videonya biar gak kepo. Silahkan Bu Hajah Sriatun. Oke, inilah rumah Abu Bakar di Madinah. Rumahnya berdekatan dengan dinding barat Masjid Nabawi. Pintu utamanya di dinding masjid bagian barat. Abu Bakar memasang pintu kecil di dinding timur rumah yang memudahkan akses ke masjid. Masjid Ali bin Abi Thalib terletak di Jalan Al-Munaha arah barat dari Masjid Nabawi, kurang lebih sejauh 400 meter, dekat dengan Gang At-Tayyar. Masjid ini merupakan salah satu tempat Rasulullah pernah salat Id. Masjid Bilal bin Rabah disebut-sebut sebagai masjid yang dibangun di atas tanah bekas rumah sahabat Rasulullah, Bilal bin Rabah, semasa beliau masih tinggal di kota Madinah. Bilal dikenal sebagai salah satu dari kelompok pertama yang masuk Islam. Beliau dikenal sebagai pengumandang azan pertama dalam sejarah Islam. Gelar muazinnya Rasulullah menempel pada nama Bilal bin Rabah dan beliau berhenti mengumandangkan azan tak lama setelah wafatnya Rasulullah. Makam Baqi yaitu areal pemakaman yang menyimpan jasad keluarga dan sahabat Nabi Muhammad. Terletak di bagian timur Masjid Nabawi, pemakaman ini memiliki areal 174.962 meter persegi. Kebun kurma menjadi salah satu tujuan wisata jamaah haji saat berada di kota Madinah yang dikenal memiliki banyak perkebunan kurma dan termasuk kota produsen kurma terbesar di Arab Saudi. Kebun kurma ini lebih pas bila disebut toko kurma, karena bangunan yang dominan di lokasi tersebut adalah bangunan tempat penjualan aneka macam kurma. Sedangkan lokasi kebunnya sendiri berada di belakang dan samping kiri kanan bangunan toko. Jamaah haji berharap dapat langsung memetik buah kurma langsung dari pohonnya. Namun saat tiba di lokasi mereka harus puas dengan hanya dapat menyaksikan kebun kurma saja. Kasian deh kamu hahaha. Masjid Quba terletak di jalan hijrah yang menghubungkan Madinah dengan Makkah dan berjarak sekitar 3,5 km dari selatan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad ketika ia tiba di Madinah setelah berhijrah dari Mekah. Nabi Muhammad pergi ke masjid ini secara rutin, kebanyakan pada hari Sabtu untuk sholat. Nabi SAW juga kerap mengajak para sahabat untuk beribadah di masjid yang dianggap sebagai masjid pertama dalam sejarah Islam ini. Rasulullah bersabda bahwa pahala sholat di Masjid Quba sama dengan pahala umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu datang ke Masjid Quba dan sholat di sana,
maka baginya pahala melakukan umroh. Kawasan ini dinamakan sebagai Jabal Rumah. Itu adalah suatu bukit kecil di sekitar Jabal Uhud. Jabal Rumah memang tidak sepopuler dengan Jabal Uhud. Rasulullah menempatkan pasukan pemanah berada di Jabal Rumah. Bukit yang kini tingginya sekitar 10-20 meter itu, akibat penurunan bebatuan, menjadi tempat persembunyian yang tepat bagi pasukan pemanah. Ada minimarket toko Jakarta dan toko Al-Munif yang menjual dagangan khas Indonesia di Madinah. Anda bisa menemui makanan seperti mie instan, cemilan, permen, minuman ringan, hingga perlengkapan mandi dengan merek yang biasa dijual di Indonesia. Bukan itu saja, kebutuhan dapur pun tersedia di sana seperti ikan asin, ikan teri Medan, petai, beragam jenis kerupuk khas Indonesia, sambal pecel, saus sambal, kecap, kopi, cobek, dan lainnya tersedia. Meski hanya menyediakan barang Indonesia, toko itu tidak pernah sepi pembeli. Banyak pekerja Indonesia yang belanja di sini. Kalau lagi musim haji lumayan ramai. Tapi ada juga warga sini yang suka jajanan khas Indonesia. Di Madinah, tidak sulit menemukan supermarket Bin Dawud. Lokasinya ada di Taiba Commercial Center. Selain belanja oleh-oleh, jamaah haji bisa berbelanja kebutuhan harian seperti sabun mandi, pembalut wanita, sampo dan sabun cuci. Di musim haji, banyak jamaah berbelanja mie instan cup di supermarket ini karena harganya jauh lebih murah dibandingkan di kios-kios makanan sekitar Masjid Nabawi.
Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fat adalah pabrik percetakan Al-Quran yang terbesar di dunia yang mencetak Al-Quran dan terjemahannya ke berbagai bahasa. Percetakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Arab Saudi untuk membantu agama Islam dan kaum muslim di seluruh dunia. Percetakan ini telah memproduksi rata-rata 10 juta kopi Al-Quran per tahunnya, dan mendistribusikannya ke seluruh benua, dan juga mencetak lebih dari 160 terjemahan sejumlah 193 juta kopi. Selain itu, juga terdapat studi dan penelitian yang berlanjut untuk membantu percetakan Al-Quran dan Al-Hadits dan terus menggunakan teknik percetakan yang paling modern. Demikian rekomendasi tempat-tempat bersejarah dan menarik di Madinah yang bisa membuat kita tidak menjadi kepo lagi. Saya Hajah Sriatun dan Om Haji yang tidak tahu lagi di mana, pamit undur diri. Buat yang suka dengan videonya, boleh dong untuk like, share dan subscribe channel Dicoba Yuks, dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.